ya, Bumi Putra dan lain sebagainya ya. Jadi poin pertamanya sudah tidak tidak terpenuhi oleh OJK. Lalu poin kedua apa? Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, ini mungkin ya sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga apa? Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ternyata enggak juga ya. Sekarang ribut mengenai unit link ya, asuransi unit link. Orang merasa ditipu ya, dipermainkan ya, dibohongin ya. Ternyata OJK tidak mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya. Jadi tujuan OJK dibentuk itu sudah jauh daripada idealnya ya, atau jauh panggang daripada api lah ya. Tujuannya demikian baik ya, tujuan demikian mulia, tapi tidak dapat dilaksanakan oleh OJK. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. IKNB itu apa? Institusi keuangan non-bank. Ya, seperti asuransi, ya, dana pensiun, apalagi sekuritas, ya, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke wewenang OJK? Apa suara Pak Iza kedengaran? Jelas, halo? Pak. Kedengaran, Pak. Jelas. Ada yang mau nanya? Tidak, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Jangan nanya THR sama saya, malah nanya pelajaran dulu ya. Oke, yang berikutnya kita bahas mengenai wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Lalu kedua apa? Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Wah, ini luar biasa ya. Tugas-tugas OJK, wewenangnya ini ya. Menetapkan kebijakan operasional, pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan. Ya. Penyidikan pun ada di OJK ya. Jadi penyidikan itu sebenarnya tugas dari penegak hukum ya. Apa penegak hukum itu? Ada 4 di Indonesia kan? Pak Iza sudah jelaskan, ada polisi, ya, ada jaksa, ada hakim, ada advokat. Nah, OJK mengambil salah satu tugas kita nih, tugas kami, penyidikan. Luar biasa ya, dia tugasnya sedemikian besar, seperti lembaga super body ya, mirip KPK lah ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ternyata orangnya macan ompong ya, nggak bisa melakukan apa-apa ya, cuman makanin uang rakyat aja itu orang-orang OJK itu. Ya. Jadi ya kalau saya sih ditanya bagusnya OJK ada atau enggak, kalau menurut saya bagusnya dibubarkan, dikembalikan aja ke Departemen Keuangan seperti awalnya ya. Dulu kan pengawasan bank, pengawasan asuransi itu di bawah DepQ ya. Tapi katanya harus ada satu lembaga independen yang mengawasi supaya lebih transparan, lebih adil, akuntabel dan sebagainya. Ternyata gagal total. Harusnya dikembalikan aja ke Departemen Keuangan, ngabis-ngabisin uang orang aja ya, uang rakyat aja. Lalu yang keempat, memberikan dan atau mencabut
Izin usaha, izin usaha perusahaan dia bisa cabut tuh. Izin orang perorangan, waduh. 3, efektifnya pernyataan pendaftaran. 4, surat tanda terdaftar. 5, persetujuan melakukan kegiatan usaha. 6, pengesahan. 7, persetujuan atau penetapan pembubaran. 8, penetapan lain. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, ini dia bisa mencabut izin usaha ya, perusahaan asuransi. Boleh OJK mencabut ya. Jadi tugasnya dia atau wewenangnya ini nggak main-main ya. Harusnya sangat ditakuti, tapi ternyata enggak. Cukup diajak main golf, cukup diajak makan-makan, cukup diajak ini semuanya aman ya. Tiba-tiba asuransinya bangkrut, baru ketahuan OJK-nya ngapain aja gitu. Itulah ya manusia-manusia Indonesia yang mental-mentalnya seperti ini nih yang sulit ya. Karena dia harusnya bertugas mengawasi, mengontrol, melakukan tindakan, melakukan penyidikan, tapi tidak dilakukan semua. Yang dilakukan apa? Main golf, hura-hura dengan perusahaan-perusahaan asuransi, ya. Akhirnya tugas utamanya dia lupa ya, babak belur ya. Sementara dia dibayar oleh pajak rakyat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ketua kelasnya siapa nih? Nggak mau nanya ketua kelasnya. Saya mau nanya Pak. Nah, bagus ini. Siapa nih? Ali. Ali ya, silakan Ali. Yang ngawasin OJK siapa Pak? Menteri Keuangan. Iya. Benar juga kamu Ali ya. Yang mengawasi OJK siapa gitu ya? Iya Pak. Ali. Oke, gini Ali. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Izar, OJK itu kan lembaga yang independen ya. Tapi yang namanya lembaga memang harus ada yang mengawasi, betul itu. Seperti KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang mengawasi apa? Komite Etik KPK ya. Kami advokat penegak hukum ya. Ada nggak yang ngawasi? Ada, namanya Komite Etik Advokat ya. Hakim ada nggak yang ngawasin? Ada, namanya hakim apa? Komisi Yudisial ya. Jadi kalau ada hakim-hakim nakal bisa dilaporin ke Komisi Yudisial. Jaksa ada yang ngawasin? Nggak ada. Komisi Kejaksaan ya, Komite Etik Kejaksaan. Polisi ada nggak yang ngawasin? Ada, namanya Propam ya. Jadi semua itu memang harus ada yang ngawasin. Kecuali ini yang satu ini, barang satu ini nggak ada yang ngawasin. Siapa namanya? Ali, OJK ini. Ya, memang nggak ada dia Komite Etik OJK, namanya nggak ada. Jadi yang benar-benar yang ngawasin dia adalah rakyat. Ya, betul-betul adalah rakyat. Jadi kalau dia rakyat dalam hal ini melalui DPR ya. Kalau kita ada komplain mengenai OJK ke Komisi 11 DPR yang membawahi masalah finansial ya, keuangan. Nah, jadi memang itu ya menariknya OJK ini tidak ada Komite Etik OJK ya. Kenapa tidak ada? Ya tanyakan kepada rumput yang bergoyang ya. Gitu Ali ya. Jadi OJK belum punya Komite Etik. Beda dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, ada komite etiknya ya. Pernah dengar kan ketua KPK dilaporkan ke komite etik ya karena menggunakan bekerja menggunakan helikopter waktu itu ya. Walaupun katanya pakai uang pribadi tapi sempat dilaporkan. Nah, itu ada fungsi pengawasan di situ supaya dia hati-hati. Nah, si OJK ini tidak tahu bagaimana ceritanya, apa keluar dari batu, ini barang, tiba-tiba tidak ada yang ngawasin. Jadi seenak udelnya aja dalam melakukan kegiatannya gitu. Ya mudah-mudahan nanti
ada lah ya yang mengawasi dia supaya jalannya lebih benar ya. Oke, yang berikutnya ada lagi. Bagus ya Ali pertanyaannya. Pak, saya mau nanya dong Pak. Rafli Pak. Ya siapa? Rafli Pak. Ya Sapri gimana? Gini Pak, kan dia kan kalanya kan OJK itu kan dia mengawasi kegiatan penerbangan kan sama tuan penerbangan Pak. Tapi kan Bang bukannya udah ada Bank Indonesia Pak yang ngawasi kegiatan penerbangan Pak. Kok ada OJK lagi Pak? Oke, baik. Siapa namanya Ali ya? Rafli Pak. Ali nih, Apri ya? Rafli Pak, Rafli. Oh Rafli ya. Iya. Ya benar Rafli. Jadi untuk perbankan diawasi oleh Bank Indonesia ya. Tapi Bank Indonesianya sendiri diawasi oleh OJK. Jadi OJK itu secara langsung atau tidak langsung mengawasi kegiatan usaha bank-bank yang lain ya. Termasuk Bank Indonesia sendiri yang diawasi oleh OJK. Kemarin ada wacana yang saya dengar BI dikembalikan ke Departemen Keuangan supaya BI bisa mengawasi bank-bank itu lebih serius ya, karena tidak ada rujukannya, tapi belum putus ya. Demo besar-besaran kemarin di OJK sampai sekarang demonya belum selesai ya. Ada sekian ratus orang masyarakat yang melakukan demo di OJK. Jadi saya sering sidang di OJK ya, makanya saya tahu nggak bisa masuk ada apa, saya bilang ada demo gitu, itu di depan tuh gitu kan. Oh, di masalah asuransi unit link waktu itu. Ya, gitu saya free ya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya lagi dong Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Ini Pak, apa tentang tugas yang minggu kemarin Pak? Boleh nggak Pak? Tentang soal tugas minggu kemarin. Ya, kenapa? Gini Pak, kan di soal minggu kemarin kan ada gini Pak, soalnya Pak, apakah boleh itu agen asuransi menandatangani polis asuransi? Soalnya gini Pak, namanya saya tahu tuh kan polis asuransi itu kan ditandatangani oleh itu kan perusahaan asuransi. Cuma saya nggak tahu siapa yang berhak menandatanganinya Pak, tahu nggak Pak? Pertanyaannya apa kemarin tugasnya? Kan itu kan tanya kan itu apa yang disebut dengan agen asuransi. Terus sama pertanyaan gini Pak, apakah agen asuransi itu boleh menandatangani polis asuransi? Itu dong Pak. Nah, menurut kamu apa, Revi? Kalau menurut saya sih boleh Pak, soalnya kan agen asuransi itu kan dia kan orang terlibat di ini perusahaan asuransi. Tapi itu sebenarnya boleh ya? Pak, secara hukum. Ya. Ya, yang lain ada yang bilang boleh atau nggak boleh? Beda pendapat sama Refli ada nggak? Yang bilang nggak boleh deh, ada nggak? Nggak boleh. Ya siapa nih? Haryanti. Ya Haryanti, kenapa Haryanti nggak boleh? Kenapa? Biasa dari perusahaan asuransi itu ditunjuk pejabat yang ditunjuk gitu oleh perusahaan asuransi itu. Agen pejabat yang ditunjuk yang boleh tanda tangan ya? Ya. Tapi prinsipnya agen boleh nggak ya? Kalau pejabatnya nggak hadir gitu, boleh nggak ya? Tidak Pak. Nggak tahu alasannya kenapa Haryanti ya? Nggak tahu ya? Karena karena agen hanya bantu pemasaran Pak. Oh, hanya membantu pemasaran saja gitu ya, bukan pejabat yang berwenang gitu ya? Ya Haryanti ya? Iya Pak. Oke, yang lain ada yang berpendapat berbeda dengan Refli atau berbeda dengan Haryanti? Boleh atau tidak bolehnya? Ada? Oke, dicatat ya. Nanti ini kalau keluar UAS gitu ya, bukan UAS Ustadz Abdul Somad ya, UAS itu ujian akhir semester ya. Jadi agen itu secara sesuai dengan ketentuan undang-undang bertindak untuk siapa? Perusahaan asuransi. Perusahaan Pak. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 pasal 1 penjelasannya mengenai agen bertindak untuk
dan atas nama perusahaan asuransi atau on behalf of the insurer ya. Jadi dia bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi sesuai undang-undang. Ini amanah undang-undang, bukan Pak Izar yang ngomong ya. Undang-undang, saya baca undang-undang gitu ya. Jadi jangan salah ngutip ya. Nah, ketika tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya lupa saya. Agen boleh nggak menantangi polisi ya? Ya, Pak, benar Pak. Agen asuransi boleh tidak menantangkan polis. Ya. Agen asuransi tidak boleh menantangani polis karena kedudukannya itu sama dengan perusahaan asuransi atau penanggung ya. Jadi yang penanggung itu menantangani polis adalah pejabatnya ya, pejabat yang berwenang. Ini mau habis lagi waktunya. Sehingga agen ini tidak dianggap adalah pejabat yang berwenang. Nah, di polisi itu kan selalu ada tertanggung ya, atau the insured ya. Nah, tertanggung itu ada nggak di dalam polis ikut tanda tangan? Ada Pak. Lalu ada ya? Di sebelah mana ya? Ada nggak tertanggung itu ikut tanda tangan di polis? Nggak tahu ya. Ada yang bilang, di bagian kesepakatan ada tertanggung ikut tanda tangan di polis asuransi. Ini siapa nih? Pernah lihat nggak? Adesa pernah lihat nggak? Oh, tertanggungnya tanda tangan di polis gitu ya. Nanti Oke. Nanti tolong di screenshot kirimin ke Pak Izar ya, kalau benar ada, karena ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa di dunia, baru ada tertanggung tanda tangan di polis ya. Karena tertanggung itu tidak pernah ada tanda tangan di polis. Ya, makanya dicek lagi di screenshot ada nggak benar. Tertanggung hanya tanda tangan di SPPA namanya ya, surat permintaan penutupan asuransi, atau sering disebut proposal form. Ya, jadi orang mau berasuransi yang ngisi namanya SPPA ya, surat permintaan penutupan asuransi ya, atau proposal form. Nah, ketika dia mengajukan SPPA kepada perusahaan asuransi menganggap setuju nih dengan permintaan tertanggung, dia menerbitkan apa yang namanya polis. Itulah wujud dari kesepakatan atau agreement ya, sesuai dengan amanah undang-undang ya 40 2014. Asuransi adalah apa? Perjanjian ya, atau perikatan ya kan. Lalu apa? Di pasal 246 KUH Dagang, 246 KUH Dagang juga menjelaskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih ya. Nah, jadi timbulnya perikatan itu memang tidak ada seperti kamu kontrak sewa rumah gitu ya. Perjanjian kontrak rumah atau kontrak gedung itu ada pihak pertama, pihak kedua tanda tangan di satu lembar ya, sama. Di asuransi, di polis tidak ada, itu pernah ada ya. Yang tanda tangan selalu itu adalah penanggung saja di polisnya. Nah, itu yang kadang seorang banyak ahli hukum yang masih mempertanyakan keabsahan polis tadi. Tapi dia udah ikat di undang-undang tadi. Undang-undang menyatakan asuransi adalah perikatan. Jadi ditafsirkanlah SPPA itu tanda tangan tertanggung, polis itu tanda tangan penanggung. Itulah kesepakatannya. Memang kalau kalian pelajari lagi lebih lanjut ya, saya riset juga, ada namanya di polis itu paling atas di headingnya ya, namanya insuring clause ya, kalau dalam istilah asuransi, yang menyatakan
bahwa polis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari SPPA. Berarti dia mengikat ya. Di polis itu di state ya, dinyatakan seperti itu, bahwa polis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat permintaan penutupan asuransi. Jadi sebenarnya udah kuat sih itu ya, secara hukum udah kuat karena dinyatakan di polis sendiri. Walaupun tertanggung tidak ikut tanda tangan, dianggap sah. Tapi karena kalau nggak sah, ya masuk ke pengadilan rame ya, pasti rame. Kan ahli-ahli hukum kita kan jago-jago ya untuk menilik suatu perikatan yang nggak sah itu ya, untuk dibatalkan. Atau bisa aja nanti dituduh sebagai penipuan atau penggelapan sesuai amanah Undang-Undang 378 KUH pidana ya, yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara, bisa aja ya. Nah itu ya jawabannya Pak Izar ya, jadi agen itu tidak bisa tanda tangan di polis karena bukan pejabat yang berwenang. Oke, ada lagi? Kita hari ini minggu depan libur ya, karena minggu depan udah Lebaran Idul Fitri. Jadi mari kita sama-sama mudik ya. Kalau mau mudik silakan. Terus pada kesempatan ini juga Pak Izar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya kepada mahasiswa-mahasiswi semua. Terus tadi kalau mau liburan mudik, pemerintah juga sudah membolehkan ya, asal tetap jaga prokes ya. Prokes itu apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Pak Izar tutup? Apa ada yang baru join? Belum kapten ada nggak? Bapak, saya mau tanya. Ya, siapa nih? Kai Jacinta. Ya, silakan Kai. Kelas penggantinya berarti pas di minggu pengganti sebelum UTS ya Pak? Kenapa? Kelas penggantinya dijadiin minggu pengganti sebelum UTS atau bagaimana Pak? Pengganti yang mana nih? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya nanti pada saat atau nanti kita setelah Lebaran kita diskusi lagi ya, cari waktu untuk gantinya, atau nanti kita cari waktu pada saat pekan pengganti ya, minggu apa pekan minggu pengganti ya Pak? Minggu pengganti. Tapi kalau nanti kemudian bisa sebelum UAS, UTS belum ya? UTS belum Pak. Oh UTS ya. Nanti sebelum UTS kita cari waktu 1 hari untuk ganti ini. Bisanya hari apa sih kira-kira kalian? Jangan udah confirm di Zoom ini besoknya dirubah lagi. Saya kan juga waktu saya terbatas. Harus positif. Kapan kosongnya? Kalau Senin pagi kan tidak bisa ya Pak ya, karena masih ada kelas nanti yang maksud saya. Karena masih ada kelas bahasa Inggris. Jadi bisanya Jumat sih Pak. Jumat jam? Jumat atau enggak Selasa. Kenapa? Jumat Pak, Jumat. Jumat jam berapa? Sebentar. Kapan? Yang lain gimana? Ini perwakilan yang lain gimana? Jumat mau jam berapa? Biasanya Pak, kalau KP kami ngambilnya Jumat, kalau enggak Sabtu Pak. Kalau misalnya Jumat itu kalau pagi bisa, terus kalau misalnya ngambil siang setelah sholat Jumat Pak. Oh, Tapi enakan kalau- pagi mungkin ya. Jumat Tapi pagi kita jam punya- 8 gitu kosong nggak? Kosong Pak, tapi kita punya 3 KP Pak. Dan mata kuliah lain juga punya KP lain juga. Oh gitu. Banyak KP Penuh Pak, ya? suka tabrakan gitu jadwalnya Pak. KP itu apa sih, kelas pengganti ya? Iya Pak. Jadi yang benar-benar bisa hari apa? Sabtu? Apa Jumat siang?
Kalau Jumat, Lalu kalau Jumat besok Pak, udah diambil sama matematika Pak. Jumat besok kan udah libur, mana ada kuliah? Kuliah kan diliburkan mulai hari Kamis apa ya? Kalau Jumat Udah libur. waktu masuk dari hari Lebaran itu belum tahu Pak. Oh. Soalnya Enggak ya. Jangan ngasih ini, bingung saya nih. Sekarang bisanya kapan gitu loh? Kapan bisanya? nggak tahu. Jangan bilang ini kok ini penuh. Saya nggak perlu itu. Sekarang kamu bisanya kapan gitu? Nah teman-teman yang lain. Kan kita nggak ada nyari-nyari ini penuh. Saya nggak perlu alasan itu. Sekarang kamu bisanya kapan? Kalau saya bisa, saya isi. Kalau saya nggak bisa, saya nggak isi gitu kan? Teman-teman yang lain. Kalau ada dijadwalin nanti saya juga bentrok. Saya juga sidang ini, sidang di pengadilan ini, sidang